sepertinya sudah pelan-pelan menghilang dan tidak menyediakan stipendium lagi untuk kita. Karena itu jadi sejak tahun 2020-2021 terakhir, jadi stipendium untuk pemenang Olimpiade itu disediakan oleh Goethe Institute ya. Jadi dulu kita beruntung sekali di tahun di mana kita ada IDO, kita bisa mengirim 6 pemenang ke Jerman. Jadi karena 2 atau 3-nya itu dari PAD dan sisanya dari Goethe Institute seperti itu. Iya, terus kemana tadi kalau pertanyaan ke komposisi dan bentuk soal-soal, sejak pandemi memang kita diminta oleh Goethe Institute supaya tetap melaksanakan ajang Olimpiade ini ya. Sementara sebelum pandemi kita memang paper base, jadi semuanya soal-soal forunde itu dalam bentuk kertas, kemudian pelaksanaannya offline, kumpul di satu tempat ya, semua anak-anak. Biasanya kita dari BKD kita kirim soal, katakanlah ke Palembang, butuh berapa soal, kita kirim soalnya, nanti dilaksanakan di sana oleh teman-teman. Kemudian jurinya siapa, dan jadi benar-benar sangat mobilitas orang ini sangat-sangat mempunyai peranan penting ya. Tapi sejak pandemi kita berusaha mencari cara bagaimana forunde atau RDO tetap dilaksanakan ya, walaupun kita waktu itu masih belum boleh berkumpul atau bertemu dengan berkumpul bersama-sama seperti itu. Karena itu kita buat di platform Moodle. Godzijdank cukup berhasil karena kita lihat dari hasil pertama pelaksanaan RDO dengan Moodle waktu itu jumlah peserta jauh meningkat ya. Pada saat pelaksanaan offline zaman dulu itu kita paling banyak itu peserta dari 500 600 seluruh Indonesia ya, dari Aceh sampai Papua 500-600. Jadi sejak pelaksanaan dengan dengan platform Moodle ini, jadi peserta itu meningkat jadi 2 kali lipat, jadi sampai 1.200-an. Tahun lalu sampai 1.200 peserta yang ikut teilnemen di ajang RDO. Ya. Soalnya soal A2 ya. Dari awal NDO kita dulu selalu pakai A2 yang yang Erwachsene. Jadi Start Deutsch 2. Jadi tapi sejak terakhir ini 2-3 tahun terakhir kita ambil A2 tapi yang Fit A2. Karena Fit A2 ini lebih cocok ke ke siswa ya, ke Jugendliche. Tema-temanya lebih kena, tema-temanya lebih seumuran dengan mereka ya, karena itu. Pada dasarnya ini soal A2 itu kalau dari level kebahasaan itu sama, cuman Anweisungen dari Aufgaben-Anweisungannya di soal-soal tersebut tidak pakai Sie ya, yang Start Deutsch yang Erwachsene itu pakai Sie lesen bla bla bla. Tapi kalau yang Fit A2 itu pakai Du. Jadi langsung bentuk Du form. Ya. Good, saya coba share ya. Saya nggak tahu gimana caranya. Mudah-mudahan bisa dilihat. Halo, Ezul? Ya, bisa Pak. Ya, bisa terlihat. Bisa terlihat. Bisa. Oke, saya good. Seperti kita lihat di sini, kita mulai dengan Aufgaben, terutama juga info mengenai Aufgaben yang kita buat di RDO ini hanya tiga Aufgaben, lesen,
hören dan schreiben. Ya, kita mulai dengan lesen. Ya, lesen ini kalau kita lihat Teilnya ada Teil 1, 2, 3, 4, ada 4 Teile. Kita lihat Teil 1, aktivitasnya adalah Information verstehen, artikel tipnya teks ya, model teksnya itu artikel, kemudian Lesestilnya sorgfältig, genau, verstehen Ziel, Hauptaussagen. Ya, jadi apa namanya Hauptaussagen? Ich weiß es bahasa Indonesia. Pikiran pokok ya istilahnya. Format soalnya itu Mehrfachauswahl, dreigliedrig. Jadi apa namanya itu multiple choice ya, dreigliedrig 3 ABC. Ya. Kemudian itemsnya ada 5 items. Teil 2 itu Anweisungen verstehen, bentuknya liste, artinya liste ini kayak model kegiatan kayak daftar infotafel kegiatan hari ini, jam ini, kegiatannya seperti apa, ya. Kemudian Lesestilnya ini selektif karena kita mencari informasi yang diminta, ya. Verstehen Ziel, Einzelheiten tidak harus mengerti semua. Kemudian formatnya juga multiple choice ya, ABC, itemsnya ada 5. Teil 3, Korrespondenz lesen und verstehen ya, bentuk teksnya email, kemudian membaca sorgfältig genau, jadi benar-benar mesti baca, mesti dimengerti semuanya. Hauptpunkte und Einzelheiten ya, semua harus bisa difahami. Kemudian juga formatnya multiple choice ABC. Auch Fund Punkte, also Items. Teil 4 zur Orientierung lesen hier. Ini model, also tipe teksnya itu Anzeige. Jadi ada iklan-iklan kecil, ya, verbungan kecil-kecil. Kemudian Lesestilnya juga selektif di sini. Kita mesti cari info yang ditanyakan. Verstehen Zielnya, Hauptaussage und Einzelheiten. Ya, ini lebih apa namanya detail lesson juga. Formatnya Zuordnung ya, jadi menjodohkan. Itemsnya ada 5. Jadi Gesampunkte dari lesson ini ada 20 ya. Ada 20 items. Gut. Warte, jetzt. So, kita lihat berikutnya ke Aufgabe hören ya. Sama dengan Aufgabe lesen, Aufgabe hören juga ada 4 bagian, also 4 Teile. Kita lihat Teil 1, 2, 3, 4. Aktivitasnya Teil 1 itu Ankündigungen, Durchsagen, Anweisungen verstehen. Ankündigungen, Durchsagen itu kayak apa namanya pengumuman di kereta, Ankündigungen pengumuman di satu acara, ya. Dan tipe teksnya monologisch, ya. Hoffentlich, Radioansagen, juga Durchsagen, seringkali juga Anrufbeantworter. Halo, apa suara saya masih bisa didengar? Bisa, Herr Hartono. Ja, kein Problem. Machen Sie Kein weiter. Problem. Oke, ich mache Masih. weiter. Ya, Iya. saya mendengar Geräusche. Oke, gut. Slide-nya masih di lesson, Herr Hartono. Oh, masih di lesen. Ah, gut. Ja. Was soll ich jetzt machen? Warte mal, ich schließe das jetzt mal. Ya, tutup dulu. Ya, itu sudah di-hören dari. Sekarang di hören Ya, jetzt. Oke, sudah gut. di-hören. Oke, ya. Zeige dann, warte mal. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat hörennya. Ya, halo? Ya, bisa Ya. dibaca dengan baik kok. Ya, Auch sehr siap. gut. Okay, sehr gut, freut mich. Ja,
Kita lihat di Teil 1 ya. Aktivitasnya Ankündigungen, Durchsagen, Anweisungen, Verstehen. Model teksnya monologisch ya, privat, öffentlich, Radioansagen, Durchsagen, Anrufbeantworter. Ini model-model teksnya seperti apa. Kemudian juga Verstehen Zielnya selektif ya, selektives Hören, aber auch Einzelheiten verstehen, selektif dan Einzelheiten. Ada 5 teks formatnya, ya, mendengarkannya 2 kali, zweimal hören, kemudian juga multiple choice, ya. Ada 5 items, also 5 Punkte. Sementara Teil 2 itu aktivitasnya Gespräch zwischen Muttersprachlern verstehen. Tipe teksnya itu dialogisch, privat, Kontaktträger, das ist wie ein Dialog ya. Kemudian Verstehenszielnya itu detailliertes Hören, der Hauptaspekte und auch Einzelheiten verstehen. Format ya, satu teks einmal hören ya, bentuknya juga tidak multiple choice melainkan Zuordnung ya, Bild und Text. Juga 5 Punkte. Teil 3, Gespräche zwischen Muttersprachlern verstehen. Das ist auch textnya dialogisch, ja, öffentlich, im Geschäft, ja, am Telefon, beim Arzt und so weiter. Verstehenszielnya itu selektif, ya. Man muss aber auch Einzelheiten verstehen. Format, ya, ada 5 Texte, 5 kleine Texte, einmal hören, jadi mendengarkannya 1 kali, terus model soalnya multiple choice, ya, 5 Punkte juga. Teil 4, Medientext, ya, Radiosendung verstehen, ya, dialogisch, Texttypnya, dialogisch, öffentlich, auch Interview im Radio. Verstehen Ziel, globales und detailliertes Verstehen, Hauptaussagen und Einzelheiten verstehen. Format, ja, ein Text, aber zweimal hören. Ja, jawabannya ya oder nein. Ja, pilihan ya oder nein, auch 5 Punkte. Ya. Insgesamt ya waktu yang disediakan untuk hören itu 30 menit, untuk lesen 30 menit. Ja. Gut. Also Gesamtpunkte beim Hören, das ist auch genauso, sama dengan Lesen juga 20 Punkte. Ya. Gut. 20 Punkte biasanya untuk penjumlahan dikalikan ada Umrechnungsfaktor 1,25 karena setiap setiap kompetens lesen nanti akan dapat 25 poin, 25%, hören 25%, schreiben 25%, sprechen juga 25%, jadi 100% semuanya. Gut, und wir gehen weiter jetzt zum Schreiben. Könnt ihr sehen, bisa dilihat schreibennya? Belum, masih hören itu. Masih hören. Oh, nih. Nah, nih, warte mal jetzt. Kayaknya harus tutup lagi. So. Ya, sudah. Sudah terlihat. So. Sudah schreiben. Sudah schreiben. Gut, ya. Bei der Aufgabe Schreiben, ya, kita punya 2 Teile, Teil 1 und Teil 2, aktivitasnya Interaktion, ya, Interaktion, si peserta menulis sesuatu, menulis eine Mitteilung, ya. Biasanya Mitteilungnya itu bentuk SMS oder wie sagt man, eine Nachricht, ya, eine kurze Nachricht, Kurzmitteilung zur Kontaktpflege informellen Register, biasanya ke teman, ya, ke keluarga, Bruder, Schwester, und so weiter. Bentuknya Du-Form, ya, karena memang ke teman, ya. Domainnya privat, ya. Und dann Format, Teilnehmende schreiben einen kurzen freien Text. Manchmal müssen sie auch beschreiben, begründen, ya, machen einen Vorschlag. Ini 3 aktivitas, 3 Sprachaktivität yang dituntut ya, yang harus mampu diselesaikan. Etwas beschreiben, ya. Kemudian begründen. Etwas beschreiben zum Beispiel disuruh menulis kalau saya tidak bisa datang ke sekolah karena sakit, ya. Ich bin krank, ich muss zum Arzt gehen und so weiter. Seperti itu. Kenapa? Ya begründen, warum zum Beispiel auch. Und dann machen einen Vorschlag. Vorschlag zum Beispiel nggak bisa bikin PR, bisa nggak dapat saya PR-nya dikirim und so weiter. Ja. Textlänge, das ist nur 20 bis 30 Wörter, ya, 20 sampai 30 kata.
Poin yang didapat Punkte 10, also 10 Punkte. Und dann Teil 2, das ist auch eine Interaktion, ja. Tipe teksnya itu Mitteilung zur Handlungsregulierung im halbformellen Register. Bentuknya Z-Form. Ya, jadi yang Teil 1 Du-Form, yang Teil 2-nya Z-Form. Domainnya Schulis, ya, apa namanya, lingkungan sekolah, siswa sebagai siswa ke guru, ya, kemudian berufli bisa juga apa namanya, seorang Mitarbeiter ke bosnya, ke chefnya, ya, oder öffentlich. Formatnya sehen wir hier, Teilnehmende schreiben einen freien Text, ja. Sie reagieren, informieren, nachfragen. Ya, jadi tiga Sprachaktivitäten yang sangat penting. Reagieren, informieren, nachfragen, oder ähnliches. Ya. Panjang teks yang harus ditulis ya 30 sampai 40 kata, poinnya yang didapat juga 10. Jadi schreiben Gesam Teil 1 und Teil 2 itu 20 ya. 20 dikalikan dengan 1,25 dapat 25. Jadi 25 Punkte. Seperti itu. Gut, und warte mal, saya tutup. Aufgabe lesen, hören, dan schreiben itu kita pakai di Vorrunde, di RDO, dan tentunya juga kita pakai di final runde. Ya, sementara di RDO itu apa namanya komputer basiert ya auf der Plattform Moodle. Sementara pada saat final runde, ini bagaimana menyetop ini freigeben? Halo, gut. Sementara pada saat final runde itu juga aufgabennya sama, lesen, hören, dan schreiben, ya, dalam bentuk papir. Biasanya kita adakan di Saal im Goethe-Institut, semua peserta duduk di Saal. Hanya model apa namanya model Sprechennya yang kita bedakan dari model A2 pada umumnya. Mungkin bisa saya share juga salah satu model apa namanya model Teilsprechen final runde ya. Gut, warte mal. Mudah-mudahan bisa dilihat. Mungkin bisa di zoom sedikit Pak, lebih Oke, good. ya lebih Versuche ich jelas. mal. Baik. Ya, mudah-mudahan bisa dilihat. Noch nicht. Belum tampil. Belum tampil. Oke. Oke, jetzt. Oke, sehr gut. Ya, silakan dicek dulu, dibaca dulu. Ini model Aufgabe yang kita pakai tahun lalu. Ya. Model Aufgabe Sprechen-nya itu anak-anak itu peserta
bekerja dalam grup ya, mereka harus mempresentasikan satu tema. Yang terakhir tahun 2024 ini mereka satu grup ada 3 orang, mereka mendapatkan satu tema, jadi Aufgabe ini mereka langsung dapat, mereka tidak ada kesempatan untuk memilih tema yang mana, mereka langsung dapat. Hier ein Beispiel, tema Essen und Trinken, ya. Kemudian Vorbereitung, mereka punya waktu 30 menit untuk Vorbereitung, semua disediakan. Kemudian untuk presentasinya mereka punya waktu 15 menit untuk mempresentasikan tema ini. Bagaimana mereka presentasinya, modelnya, bentuknya seperti apa, ini contoh-contoh mereka bisa bikin Gespräch, ya, mereka juga bisa bikin Rollenspiel, mereka juga bisa bikin talk show, ya, mungkin satu orang sebagai sebagai artis atau sebagai apa, ya, yang lain wawancara, ya, atau mungkin kalau mereka punya format sendiri, mereka bentuk sendiri seperti apa idenya, itu juga terbuka, ya. Terus ada Leitfragen ya yang mungkin bisa membantu tapi tidak wajib dipakai. Ya, contohnya di sini was esst ihr am liebsten und warum? Was trinkt ihr am liebsten und warum und so weiter, ya. Peserta diharapkan ini untuk berbicara frei sprechen, ya, tidak membaca. Jadi kalau mereka membaca biasanya akan kesulitan ya, karena memang cepat sekali biasanya dan pengalaman seringnya mereka pilih kayak Rollenspiel ya, kayak Rollenspiel dan Gespräch paling favorit. Kemudian mereka juga harus berembuk pada saat persiapan, siapa ngomong apa, seperti apa ngomongnya kurang lebih. Jadi mereka harus bagi-bagi supaya setiap peserta itu ada bagian berbicaranya. Gitu. Good. Iya. Ya, di belakang saya ada Ance. Ya, kurang lebih seperti itu bentuk-bentuk soalnya, lesen, hören, dan schreiben, dan juga sprechen pada saat final runde. Kalau mengenai tips dan triks bagaimana bagaimana mengerjakan soal-soal, saya yakin Bapak Ibu semuanya jauh lebih lebih paham dari saya, karena sejak beberapa tahun terakhir ini saya tidak pernah mengajar lagi. Dan mungkin penting juga menurut saya perlu diperhatikan kalau kita lihat di sini kemampuan atau Sprachniveau A2, kalau di Goethe Institute itu rata-rata kalau A1 kita butuh 120 jam, kalau A2 kurang lebih 240 jam. Jadi artinya anak-anak minimal rata-rata butuh 240 jam untuk mencapai level atau niveau A2, ya. Dan sebagus apapun trik ya atau tips ya untuk mengerjakan soal A2 ini, kalau anak-anak hanya dapat belajar bahasa Jerman katakanlah 40 jam pelajaran terus harus mengerjakan yang A2, kayaknya bagaimanapun bakalan berat. Jadi karena itu saya pikir persiapan yang jauh-jauh hari itu sangat-sangat penting sekali menurut saya. Kurang lebih seperti itu, Harjo. Iya, das ist richtig. Terima kasih Herr Hartono yang telah menjelaskan secara detail tentang bentuk-bentuk dan komposisi soal dalam RDO dan juga NDO. Dari tadi kita sudah bisa menyimpulkan atau melihat dan juga mendengar kira-kira mungkin host atau co-host bisa mematikan semua ya, di unmute saja barangkali. Ya, terima kasih. Dari penjelasan Herr Hartono tadi sudah kita mengetahui rekan-rekan sekalian bahwa soal-soal yang akan diberikan kepada para peserta baik itu untuk RDO maupun NDO itu pada level A2 seperti itu. Kemudian sudah jelas sekali apa yang harus mereka lakukan
kemudian apa kira-kira yang harus para peserta kerjakan selama mereka mengikuti RDO dan juga NDO. Untuk lesen, hören, dan schreiben tentu mengacu pada standar yang biasa kita lihat, misalnya di webnya Goethe Institut dan lain sebagainya. Tapi yang membedakan untuk NDO dan RDO itu adalah pada Sprechen. Kalau di RDO itu tidak ada Sprechen seperti itu. Ya, sementara kalau di NDO Sprechennya formatnya berbeda dengan sistem di Goethe Institut pada waktu mereka mengikuti ujian A2 seperti itu. Karena di sini mereka akan dikelompokkan dengan tema-tema tertentu dan sistem Sprechennya sedikit berbeda pada waktu NDO. Nah, rekan-rekan sekalian, Herr Hartono juga saya melihat bahwa jumlah peserta webinar kita hari ini jumlahnya yang terdata itu 115, 116 saat ini. Betapa antusiasnya rekan-rekan pengajar bahasa Jerman untuk mempersiapkan peserta didiknya dalam mengikuti RDO dan nanti pada sesi NDO 2025. Suatu apresiasi yang tinggi bagi kawan-kawan guru bahasa Jerman supaya anaknya bisa lolos gitu ke NDO terutama nanti setelah melalui fase RDO gitu. Nah, kawan-kawan sekalian, rekan-rekan sekalian tentu bisa mengajukan pertanyaan tidak hanya secara langsung kepada Herr Hartono, bisa juga melalui chat ya, melalui chat di Google Meet ini. Ada beberapa pertanyaan Herr Hartono yang sudah masuk, di antaranya dari Pak Julius. Dari Herr Julius mengatakan kapan sih sebenarnya NDO ini akan dilaksanakan? NDO ya. Kemudian mungkin bisa juga disampaikan juga kapan rentang waktu untuk RDO di setiap wilayah yang sudah dibagi berdasarkan surat yang sudah kita terima dari BKD seperti itu. Kemudian ada juga pertanyaan dari Ibu Deviana sehubungan dengan peserta kelas 12 gitu ya. Karena di dalam surat edaran atau surat yang kami terima dari BKD bahwa siswa kelas 12 boleh mengikuti RDO ya, kemudian kalau menang bisa ke NDO seperti itu. Tetapi yang ditanyakan kalau mereka kelas 12 dan masuk NDO nanti kalau mendapatkan juara dan akan dikirim ke Jerman, apakah mereka masih bisa berangkat ke Jerman? Karena mereka nanti sudah tidak terdaftar lagi sebagai siswa SMA gitu. Pertanyaan juga yang sama. Saya jawab satu-satu kali Herjul ya. Oh, satu-satu boleh. Nanti saya lupa, saya lupa. Ya, Oke. ya. Silakan dari Pak Julius dulu pertanyaan dari Pak Julius dulu. Pertanyaan ya, dari silakan. Pak Julius ini tadi kapan sih NDO dan RDO ya dimulai? NDO mungkin perlu dicatat tanggalnya, kita sudah pastikan. Jadi NDO itu final berarti ya, final runde di Jakarta itu tanggal 21-22 Januari 2025. Jadi 21-22 Januari 2025. Mudah-mudahan bisa ya berhasil melenggang ke Jakarta 21-22 Januari 2025. Ya, kita akan adakan seperti tahun 2024 Januari ya terakhir ya. Kita juga akan siapkan Fortbildung workshop untuk Begleitlehrer ya. Jadi nanti kita buat siswanya pesertanya ikut tes pada hari itu, kemudian gurunya akan kita siapkan untuk mengikuti workshop. Ya, seperti itu. Kemudian sementara yang RDO itu biasanya memang di bulan November ya, November sampai Desember minggu pertama. Jadi RDO karena memang kurang lebih kita juga rencanakan ada 15 sampai 16 Prüfungsorte ya tempat ujian seperti tahun lalu juga. Jadi ada beberapa daerah seperti mungkin Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu jadi satu Prüfungsort. Karena setiap satu Prüfungsort itu ada 2 event. Jadi ada satu probe tes dan satu lagi RDO-nya. Jadi selalu 2. Jadi kurang lebih kalau ada 15-16 Prüfungsorte itu ada 30-an, 32 event sesusahan. Jadi kurang lebih 1 bulan itu selama November. Dari awal November bahkan sampai tanggal 1-2 Desember itu masih ada yang melaksanakan RDO ya seperti itu.
Dan di bulan Desember itu biasanya kita sudah mengharapkan menerima hasil siapa pemenang dari setiap wilayah atau provinsi. Kita kumpul karena kita akan menyiapkan sosial media, menyiapkan website untuk para finalis ya, dan seterusnya seperti itu. Kut, mudah-mudahan terjawab atau mungkin ada yang kurang, Herjul, dari pertanyaan Pak Julius. Cukup, barangkali itu sudah Cukup, jelas sekali ya. Jadi kita mendapatkan informasi yang menarik sekali dari Her Hartono sore ini bahwa NDO insya Allah sudah akan dipastikan pelaksanaannya 21 sampai 22 Januari 2025. Ya, sementara untuk RDO itu diharapkan di bulan Desember pihak BKD sudah dapat menerima data-data pemenang yang akan lanjut ke NDO seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan dari Ibu Deviana. Iya, Ibu Deviana tadi ya. Ya, Itu Ibu kurang Deviana lebih menanyakan kelas 11, kelas 12 boleh ikut. Ya. 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 Jadi kelas 12 kan boleh ikut nih. Nah, kalau kelas 12 boleh ikut, kalau seandainya nanti menjadi pemenang di tingkat nasional dan mendapatkan beasiswa ke Jerman, apakah pada waktu berangkat itu masih diperbolehkan? Karena mereka mungkin sudah tidak lagi berstatus sebagai siswa, begitu? Ya. Jadi sejak tahun lalu, bahkan tahun sebelumnya, kita sudah membolehkan anak-anak kelas 12 untuk mengikuti RDO, ya, karena memang sejak ada kurikulum merdeka, ya, yang mewajibkan, yang mengatur sekolah baru bisa mulai belajar bahasa Jerman di kelas 11, 12, karena itu kita juga harus fleksibel. Kita membolehkan anak-anak kelas 12 sementara mereka baru mulai belajar dari kelas 11. Dan pertanyaannya apakah mereka kalau menang tetap berangkat ke Jerman? Tentu saja, ya. Anak-anak yang masih umurnya sebenarnya ada dua kategori. Kalau di tahun di mana ada IDO, ya, sementara IDO itu punya persyaratan khusus, ya. Di IDO itu ada batasan umur. Ya, kalau anak itu yang kelas 12 ya, umurnya lewat dari 17 tahun, dia umurnya 18 tahun. Dia pemenang. Sementara pemenang 1 atau pemenang 2, dia tidak akan kita kirim ke IDO karena dia tidak akan diterima oleh IDO. Tapi dia tetap berhak untuk dapat Sprachkurs. Jadi seperti itu, ya. Kalau nanti di tahun katakanlah yang tidak ada IDO, jadi hanya Sprachkurs biasa saja ke Jerman, tentu saja sangat memungkinkan. Jadi tidak ada masalah. Justru kalau pada saat tidak ada IDO, anak itu bisa bisa berangkat ke Jerman tanpa ada hambatan umur dan segala macam. Kalau dia 18 dia ikut Sprachkurs di sana dengan Erwachsene. Kalau dia di bawah 18 dia harus ikut 17 Jugendkurs. Seperti itu, Herjul. Oke, terima kasih Harto untuk penjelasannya. Jadi ini banyak pertanyaan nih di chat kita menanyakan tentang yang peserta kelas 12 gitu ya. Jadi sudah terjawab rekan-rekan sekalian atas pertanyaan rekan-rekan yang sudah dijelaskan oleh Herr Hartono seperti itu. Kemudian pertanyaan masih dari Ibu Deviana, berapa pemenang yang akan diambil untuk tahun 2025 ini? Dan kira-kira bisa disampaikan Herr Hartono, apa penghargaan yang akan mereka terima sebagai pemenang di tahun 2025? Maksudnya pemenang NDO atau RDO? NDO. NDO ini ya NDO. Kita tidak lagi seperti tahun 2024 ini. Untuk yang tahun 2025 pemenang NDO dua pemenang 1 dan 2 akan kita kirim ke Jerman, akan mendapatkan Sprachkurs di Jerman. Kemudian ada pemenang 3, 4, 5 itu akan mendapatkan Sprachkurs dari Goethe-Institut. Online atau offline. Jadi kalau mungkin pemenangnya dari Bandung, dari Jakarta, dari Surabaya akan mendapatkan Sprachkurs ya, for Ort ya. Sementara yang ke Jerman hanya pemenang 1 dan 2. Itu rencananya. Seperti itu, Richard. Ya, jadi akan diambil hanya 2 gitu ya dalam untuk pemenang. Ya. Tentu ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Persis. Yang mungkin dulu diambil 4 gitu untuk ke Jerman, tapi yang tahun ini hanya 2 gitu ya. Baik. Tapi diharapkan rekan-rekan sekalian tidak mengurangi rasa semangat kita untuk tetap membimbing anak kita untuk menjadi juara, gitu ya. Juara 3, 4, 5 itu akan mendapatkan kursus secara online dari Goethe Institut seperti itu. Kalau dulu hanya 4 yang dikirim, tapi ini sampai 5 gitu ya. Itu perbedaan mungkin yang ada. Baik. Tapi boleh tambahin, saya pikir jangan khawatir
karena oke 1, 2 olimpiade. Sebenarnya juga setelah olimpiade itu ada apa namanya, mungkin bisa nyiapin anak-anak juga, cuman memang harus kurang lebih di level B1. Ada 2 stipendium yang kita sediakan, biasanya kita dapat dari Jerman langsung. Mungkin yang tahun ini itu ada anaknya Ibu Raya dari Malang dan juga anaknya Pak Luffy. Anak-anak ini juga ranking 1 sampai 10 ya, 10 besar di NDO, pemenang di NDO. Kemudian ikut juga apa namanya, melamar di kegiatan Deutsch Beruf kalau nggak salah ya. Jadi ada 2 tempat. Jadi masih ada tempat lain 2 lagi yang bisa dikejar sebenarnya stipendium ke Jerman seperti itu. Ya itu aja Herjul. Ya, terima kasih Her Hartono. Jadi walaupun 2 yang diambil untuk kandidat pemenang NDO tahun 2025 gitu ya, harapan kita masih tentu ada kesempatan-kesempatan lain bagi siswa kita untuk dapat menginjakkan kakinya di Jerman sebagai negara tujuan pembelajaran bahasa Jerman itu sendiri. Baik, masih ada pertanyaan nih Her Hartono? Banyak, lumayan. Dari Risna dan dari Rini ini tentang Schreiben ya, tentang ujian mata uji Schreiben. Di sini yang ditanyakan jika siswa itu menulis lebih jumlah katanya itu lebih dari ketentuan yang diminta di dalam perintah soal gitu, apakah siswa yang menulis lebih kosakatanya itu tetap diperhitungkan atau masih ditolerir oleh para penguji atau juri gitu, dan berapa jumlah kosakata yang masih dalam tahapan wajar yang bisa ditolerir oleh penguji untuk Schreiben seperti itu. Silakan Pak Artono. Sebenarnya nggak apa-apa banyak ya, asal jangan kurang. Katakanlah kalau memang di apa namanya diminta 40 kata atau 30 kata, ya minimal 40-30 itu harus terpenuhi. Kalau lebih ya boleh saja lebih ya, umso besser ya, tapi jangan sampai lebih itu salah gitu loh. Lebih tapi semua salah-salah malah akhirnya merusak yang sudah bagus dari 30-40 kata itu. Jadi sebenarnya ada positif, ada negatifnya juga, ya seperti itu. Jadi kalau kita usahakan banyak-banyak lebih dari yang diminta, itu sebenarnya kita beresiko juga. Kalau itu banyak-banyak salah, akan ada pengurangan poin juga sebenarnya. Jadi silahkan dipikirkan kira-kira bagaimana baiknya, dan terutama juga karena memang waktunya juga kan nggak banyak ya. Waktu hanya 15 menit, pada Teil 1 15 menit, Teil 2 15 menit, dan juga tidak apa namanya, tidak cukup waktu kalau mau menulis banyak-banyak, saya pikir seperti itu. Itu Herjul kira-kira. Oke, jadi boleh saja sih lebih tapi jangan salah gitu ya. Iya, sebenarnya karena kalau salah jadi apa namanya, jadi beresiko. Kalau salah justru malah mengurangi nilai gitu kan. Iya. Baik, masih ada pertanyaan lagi ini dari Ibu Rahmawati Tampu Bolon. Dia menanyakan, Ibu Rahmawati menanyakan, kalau peserta yang tahun lalu sudah pernah ikut, ya, apakah tahun ini masih boleh ikut? Nah, ini kita tidak dibatasi apakah RDO atau NDO seperti itu. Tapi kalau RDO saya rasa bisa saja. Tapi kalau misalnya dia belum jadi juara ke nasional seperti itu. Nah, kalau di NDO bagaimana Pak? Silakan Pak Artono. NDO tidak boleh kalau peserta yang katakanlah kelas 1 ya, terus kelas 11 gitu, kelas 10 ya, kelas 10 berhasil tembus ke NDO, jadi finalis di sini tahun 2024, peserta tersebut tidak boleh ikut lagi untuk di tahun berikutnya. Tapi kalau RDO ya, bukan pemenang yang berhasil masuk ke NDO, nggak apa-apa, boleh mengulang. Katakanlah dia dari kelas 10 terus coba RDO nggak dapat juara, tahun depannya kelas 11 boleh silahkan ikut lagi, nggak apa-apa. Kalau masih di RDO, tapi kalau sudah di NDO sebenarnya tidak boleh. Oke, jadi terjawab sudah Bu Rahmawati Tambu Bolon apa yang menjadi kegelisahan gitu ya. Sudah dijelaskan oleh penanggung jawab ahli dari kegiatan NDO. Karena itu kan penyelenggaranya kerjasama antara BKD dan IGBJI kan seperti itu. Baik, ada keinginan Her Hartono dari teman kita Ibu Neni Dewayani mengatakan, boleh nggak sih apa namanya materi yang disampaikan oleh Pak Hartono yang tadi di slide tentang komposisi soal itu bisa di-share gitu
Ya. Boleh nanti saya share. Di apa namanya di webinar ini atau di grup-grup yang lain seperti itu. Silakan Pak Hartono. Gena nanti saya share yang tadi, materi yang tadi, mungkin juga saya sempat download juga apa namanya Aufgabe dari website kita. Mungkin Herjul mungkin kalau bisa linknya juga di-share, link apa namanya link soal-soal ujian di website Goethe Institute juga bisa diambil, bisa dipakai. Nanti akan saya share ya. Ya, mungkin Herhartono bisa juga menyampaikan kepada kita semua referensi kira-kira untuk kawan-kawan guru memperoleh bentuk-bentuk soal itu yang bisa representatif untuk mempersiapkan peserta didik kita ke RDO atau ke NDO. Kira-kira referensinya apa gitu kira-kira. Tapi jangan sampai bang soalnya BKD keluar. Sebenarnya pilihannya nggak banyak karena memang kalau Goethe sowieso menyiapkan apa namanya di website Goethe itu kayak apa namanya Prüfungen memang ada model-model ujian yang bisa kita download ya, bebas siapa saja boleh punya apa cugang ke situ. Semua jenis ujian dari A1 sampai C2 itu bisa di-download, bisa dilihat beberapa macamnya. Untuk A2 sebenarnya juga kita bisa pakai untuk latihan itu apa namanya soal-soal Stadtdeutsch 2. Jadi yang Erwachsenennya juga kita pakai. Pada dasarnya bedanya benar-benar the fit A2 sama Stadtdeutsch 2 itu di apa namanya di Anweisungen-nya, yang satu pakai Z, yang satu lagi pakai Du. Dan mungkin temanya juga ya. Kalau tema yang fit A2 itu jauh lebih ke tema-tema Jugendliche, sementara yang sana temanya lebih ke orang dewasa, kayak tema pekerjaan dan segala macam. Sementara untuk fit A2 ini lebih ke tema sekolah, ya anak-anak muda und so weiter. Ya, seperti itu. Referensi nggak banyak juga Herzul. Sebenarnya mungkin bisa banyak dicari dari apa namanya Lehrwerk dan Prüfungsvorbereitungen, ya itu bisa kita cari dari situ. Lehrwerk biasanya ada macam-macam Lehrwerk yang punya apa namanya model Satz ya, model Satz A2 ya seperti itu. Iya. Atau gurunya basteln sendiri gitu kan soalnya. Baik. Nah, ini ada permintaan dari rekan-rekan kita juga. Boleh nggak di-share juga contoh-contoh soal NDO yang tahun-tahun kemarin gitu. Soal NDO nggak bisa saya share, terutama yang kayak 2024 karena memang seperti tadi saya bilang apa namanya soal yang di Moodle terutama ya, memang di Moodle itu setiap waktu tertentu itu di apa namanya di lotion ya. Tapi pada dasarnya sama aja dengan soal-soal yang ada di website ya, Fit A2 dan so weiter. Saya rasa nanti akan saya share link-link dari untuk websitenya. Siap. Jadi nanti Hartono akan nge-share materi yang tadi dijadikan sebagai bahan presentasi dan kemudian apa namanya link-link yang bisa kita gunakan tenaga pengajar untuk mempersiapkan anak-anak kita ke jenjang RDO dan NDO. Pertanyaan berikutnya Hartono, apakah ada sertifikat nih bagi peserta yang kalah gitu ya? Jadi yang tidak menjadi juara, apakah mereka akan tetap mendapatkan sertifikat gitu, baik NDO maupun RDO seperti itu? Kalau NDO sih sudah pasti ya setahu saya, semua dapat ya. Jadi entah yang menang walaupun istilahnya yang ini semua dapat sertifikat. Kalau yang RDO saya kurang tahu pasti. Biasanya dapat juga. Dapat juga ya. Dapat juga, ya. Oh ya, kenal. Ya. Jadi kalau untuk RDO itu seluruh peserta yang terdata di RDO itu akan mendapatkan sertifikat dari BKD gitu Institute. Yeah. Tapi tentu sebagai apa namanya peserta. Dan ini memang penting. Sertifikat ini penting Hartono untuk siswa karena sebagai salah satu perlengkapan untuk mereka mengajukan portofolio ya. Portofolio untuk melamar di universitas negeri melalui jalur undangan seperti itu. Dan itu lumayan poinnya juga besar juga bagi mereka yang pernah ikut ke taraf nasional atau ke taraf regional seperti itu. Ya, so good. Satu info lagi mungkin tambahan Herjul. Jadi tahun ini kita beruntung sudah apa namanya Olimpiade kita, National Deutsche Olimpiade kita sudah dikurasi oleh Puspresnas ya dan berhasil. Event kita ini termasuk 5 event yang punya bintang 5 yang dapat penilaian bintang 5 ya. Mudah-mudahan terus seperti itu ya. Dan
pihak Puspresnas juga berencana akan melakukan monitoring juga. Jadi mungkin pada saat NDO nanti mereka dari Puspresnas akan datang memonitoring kegiatan NDO kita seperti apa. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau nanti ditanya sama dinas-dinasnya kalau mengajukan dukungan, minta dukungan ke dinas, ceritakan saja kalau lomba kita, event kita ini sudah dikurasi dengan Puspresnas. Silakan di-share juga linknya. Ya betul. Suatu informasi yang sangat 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 baik sekali bagi kita guru bahasa Jerman bahwa NDO ini sudah diakurasi oleh Puspresnas gitu ya. Tetapi kita tidak tahu apakah informasi ini sudah tersampaikan secara baik ke Dinas Pendidikan Provinsi, dan itu menjadi tanggung jawab kita untuk menyampaikannya ke pejabat-pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi, supaya mereka ada perhatian juga bahwa NDO ini sudah diakurasi ya oleh Puspresnas. Dan mudah-mudahan nanti akan dijadikan sebagai agenda nasional di Kemendikbud gitu ya. Harapannya seperti itu. Tapi sekarang namanya bukan Kemendikbud lagi, tapi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah gitu. Ya, saya bingung jadi banyak kementerian. Nggak tahu besinya ke siapa nanti lagi, saya nggak tahu. Iya. Baik. Hartono ini ada Jadi ke Pak pertanyaan. Jo aja nanti Pak Hartono. Iya, betul. Siap. Calon Pejabatnya sudah kepala ada di sini. dinasnya. Amin. Betul Pak Sep. Amin ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Agus Dwi Prastio. Nah, Pak Agus ini bertanya, bagaimana sih tipsnya supaya murid kita bisa menang, katanya gitulah. Tips ini sebenarnya saya nggak bisa jawab. Saya serahkan ke Herjul karena yang sudah mengalami Herjul dan Bu Lulut ya. Bu Lulut juga tadi udah mengalami tahun berapa muridnya berhasil menang. Kemudian Herjul juga. Silakan Herjul sama Bu Lulut tipsnya silakan Ya. di-share. Halo Bu Lulut masih Bu standby? Lulut ada Bu Lulut. Masih ada. Masih ada. Oh, masih. Jadi Bu Lulut ada pertanyaan dari Mas Agus ya. Apa iya. sih tipsnya yang bisa di-share untuk kawan-kawan supaya anak bisa lolos gitu, lolos ke NDO dan lolos mungkin ke tingkat internasional. Silakan Bu Lulut. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Nanti saya harap Pak Zul juga akan berbagi karena musuhnya Pak Zul yang lebih akurat nih. Jadi dari pemilihan siswa yang ikut Olimpiade, tentu kita sebagai guru yang hari-hari mengajar sudah tahu, bahkan kita bisa menyaring siapa yang ranking 1-5 atau ranking 1-10-nya di pelajaran bahasa Jerman, baik itu yang di internal maupun yang di ekskulnya gitu ya. Jadi dari situ memang kelihatan sudah anak-anak yang agak bisa, agak berbakat, agak lebih bekerja keras. Nah, terus nanti jika sudah terpilih, kalau sekolah memungkinkan dan mengizinkan, mungkin diadakan sesi khusus, latihan khusus untuk anak-anak yang mau mengikuti Olimpiade, karena biasanya materi akan banyak sekali, jadi itu sangat membantu kalau kita bisa minta waktu untuk kelas persiapan Olimpiade. Nah, terus dari sisi materi, sebetulnya yang saya lihat sangat penting itu adalah kosakata atau word shots. Biasanya kosakata siswa itu sangat terbatas karena tidak dipaksa untuk menghafal, padahal itu kunci juga ya. Jadi kalau kita bisa ngedrill latihan kosakata itu akan sangat menolong untuk lesson, sehingga mereka menjawab karena mereka ngerti teks, bukan karena ABC-nya untung-untungan atau Richtivalsnya untung-untungan. Begitu pula kosakata ini harus didrill untuk hören. Kalau semakin banyak mereka menguasai kosakata, mereka nggak takut, ngomong apa cepet banget, ya ampun. Padahal memang kemampuannya sangat sedikit, jadi mungkin ada baiknya drill dulu masalah kosakata. Dan gitu yang kedua nanti untuk Schreiben, sejujurnya saya juga pernah menemukan ada rekan guru yang tidak memberikan latihan Schreiben sama sekali. Nah itu jadi memang kitanya sendiri mungkin harus mempersiapkan melihat banyak-banyak contoh soal, dimulai aja dari tips-tips menulis Schreiben ya. Biasanya kalau versi bahasa Jerman, seingat saya zaman kuliah dulu, kita wajib bikin asociogram secara cepat dan singkat. Jadi poin-poin mau ngomong apa tuh minimal ketulis dulu punkte-punkte atau word by word-nya tuh udah ketahuan, baru susun jadi kalimat, Istilahnya kalau bahasa Inggris kayak bikin mind map dulu ngomongin apa.
Nah, dari situ mungkin biasakan latih-latih itu dulu, baca dulu judulnya, temanya apa, terus suruh bikin notitsen untuk punkte-punktenya harus apa, asosiogramnya lari ke sana kemari. Nah, langsung jadikan kalimat per kalimat. Jika sudah kita latih untuk membuat kalimat, nanti kan bisa jadi mereka salah konjugasi, bisa jadi salah susunan. Di situ kita tekankan terus bagaimana gramatik yang benar, kalau present, verb-nya harus di mana, kalau kalimat ada modal verb, maka modal verb-nya di mana, verb-nya di mana. Kayak gitu mungkin bisa dilatih-latih terus, jadi latihan menyusun kalimat, latihan membuat kalimat. Nah, kalau udah kita paksakan mereka untuk menggunakan konektoren ya, untuk A2 mungkin sudah cukup banyak dari mulai und, aber, obwohl, das, trotzdem. Nah, biasakan mereka menyambungkan dua kalimat menjadi satu menggunakan konektoren seperti itu. Nah, nanti kita tinggal lihat apakah punkte yang diminta sudah dibahas atau belum. Apakah kalimatnya yang dibikin udah sesuai dengan ajaran-ajaran kita, gramatiknya mestinya gimana. Nanti kalau sudah jadi, ya tinggal dilatih ganti tema, dimulai juga dari awal tuh pembukanya. Kalau surat untuk teman bukanya gimana, boleh halo, liebe, lieber. Sementara kalau surat resmi harus sehr geehrter Herr, sehr geehrte Frau, penutupnya pun juga beda. Nanti kalau udah beberapa kali bikin macam-macam tema, mungkin bisa ya, lama-lama mereka bikinnya nggak ngalor ngidul, nggak kosong, nulis apa, kayak keine ide sama sekali. Terus nanti kalau untuk selanjutnya mungkin dari expression ya, kalau expression itu pertama tadi ya, kosakatanya dia juga pada cukup, terus dicoba latih ngomong dulu, dipancing-pancing dulu, sampai akhirnya mereka per tema. Kosakata itu pokoknya kuncilah menurut saya sih itu. Karena kita nggak bisa ngomong, nggak bisa nulis, nggak bisa mengerti kalau kosakata kita dikit. Jadi paling tidak dari kita dan dari siswa sendiri kalau mau menang, latih kosakata. Kalau dari saya itu aja Pak Jul dan teman-teman. Iya, terima kasih tips dan triknya Ibu Lulut yang sudah menorehkan tinta emasnya Tinta biru. atas prestasi bimbingan Ibu Lulut kepada siswa-siswa waktu itu di Santa Ursula ya Bu ya? Iya, saya Begitu, pernah iya. di Santa Ursula Jakarta sama Santa Ursula BSD. Dua-duanya Oke, ya, pernah. di Santa Ursula. Baik. Nah, kita kalau sudah ada Bu Lulut yang masuk, kita biasanya ciut deh. Sudah kayak gitu ya. Baik, mungkin saya bisa berbagi informasi begitu tentang bagaimana sih kita ya artinya mempersiapkan anak gitu ya, anak didik kita untuk bisa masuk ke RDO atau NDO begitu. Yang pasti bagi saya yang pertama adalah perlu motivasi dulu. Perlu kita memberikan motivasi kepada siswa kita, kepada anak didik kita, bahwa bahasa Jerman itu merupakan sesuatu yang memang sangat penting saat ini. Karena tentu saja kita harus comparekan, kita harus pergleichen gitu ya dengan bahasa asing yang lain gitu. Itu sebagai salah satu penarik minat mereka. Setahu saya belum ada atau kompetisi bahasa-bahasa asing selain bahasa Jerman yang memberikan peluang untuk siswanya memiliki pengalaman langsung di negara Jerman dalam bentuk stipendiat atau beasiswa ya seperti itu. Jadi itu salah satu merupakan daya tarik lah bagi siswa untuk mempelajari bahasa Jerman. Ya alhamdulillah kami di SMA Ignatius Global School itu ada 5 mata pelajaran bahasa asing yang ditawarkan. Bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Korea, kemudian bahasa Perancis, dan bahasa Arab. 6. Kalau bahasa Inggris merupakan mata pelajaran wajib gitu ya. Nah 6 ini ditawarkan menjadi mata pelajaran wajib Bapak dan Ibu, tetapi tentu anak bisa memilih sesuai dengan kemauannya. Yang paling banyak itu di bahasa Mandarin, kemudian yang kedua di bahasa Jerman, kemudian baru bahasa Jepang, ya seperti itu urutannya. Nah, mengapa bahasa Mandarin? Karena memang 70% itu anak-anak di IGS itu merupakan dari latar belakang keluarga Tionghoa seperti itu ya. Dan memang mereka banyak melanjutkan studi ke Cina, ke Tiongkok seperti itu, dan ke
Taiwan seperti itu. Memang orientasinya ke negara-negara itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang berkeinginan untuk melanjutkan kuliah di Eropa, termasuk Jerman. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara masalah kemampuan anak, secara keseluruhan ya, anak itu memiliki kemampuan yang sama, tetapi bagaimana motivasi dan minatnya itu yang harus kita kembangkan. Pengalaman saya Bapak dan Ibu, itu waktu saya masih mengajar di SMA negeri gitu, SMA Negeri 3 Palembang, pertama kali pada waktu itu Olimpiade dilakukan, itu anak saya masuk ke 10 besar. Dua orang dari SMA Negeri 3 itu masuk 10 besar, kemudian mendapat telepon langsung dari Ibu Eka Dewi waktu itu, bahwa 2 orang siswa SMA 3 masuk ke beasiswa untuk ke Jerman. Dan waktu itu awal-awalnya masih banyak sekali, kalau tidak salah lebih dari 10 orang yang dikirim ke Jerman waktu itu. 2 orang termasuk siswa saya. Nah, kemudian saya beralih ke sekolah swasta karena saya kantor pusat saya bukan di SMA saat ini. Jadi sekolah IGS itu merupakan pekerjaan saya yang kedua seperti itu, tetapi saya tidak mau lepas dari bahasa Jerman. Karena bahasa Jerman sudah merubah kehidupan saya. Bahasa Jerman sudah memberikan banyak sekali hal-hal positif dalam kehidupan saya. Maka saya tidak akan mudah-mudahan tetap tetap istiqomah dengan bahasa Jerman gitu. Baik, 2008 kemudian 2016 anak kami pernah mendapatkan beasiswa untuk ikut APDO, waktu itu Asia Pacific Deutsche. Kebetulan Indonesia menjadi tuan rumah di Bogor waktu itu. Nah, tapi sekarang mungkin Herr Hartono APDO mungkin tidak ada lagi ya, Pacific Deutsche Olimpiade. Nah, kemudian 2018 ada anak kami itu dari IGS masuk ke dalam 10 besar dan mendapatkan beasiswa untuk kursus online ya dari Goethe Institute. Kemudian 2020 kebetulan sebenarnya sama dengan 2024. 2024 itu juara satunya adalah IGS, juara duanya adalah SMA 3 Yogyakarta. Tahun 2020 juara satunya SMA Negeri 3 Jogja, juara duanya IGS gitu. Jadi terbalik dari tahun 2020. Tahun 2020 sayangnya anak-anak ini tidak bisa mengikuti IDO secara presence. Mengapa? Karena waktu itu COVID. Sementara sudah digadang-gadangkan bahwa kegiatannya di Dresden waktu itu, tapi tidak bisa terlaksana. Jadi dilaksanakan secara online seperti itu. Nah, tahun 2023 seperti yang disampaikan oleh Pak Hartono tadi, walaupun tidak masuk ke dalam stipendiaten dari Goethe Institute untuk NDO atau IDO, tapi anak-anak memiliki kesempatan untuk mengikuti kompetisi yang lain. Pada waktu itu ada anak kami tahun 2022 berhasil mengikuti summer camp atau Jugend camp waktu itu tentang Nachhaltigkeit di Thailand waktu itu melalui Goethe Institute juga. Jadi banyak juga kesempatan-kesempatan yang bisa diberikan oleh Goethe Institute kepada siswa, dan IGS itu belum masuk ke dalam Deutsch den Beruf, itu belum. Tapi kemarin sudah sampai tahap wawancara aja, tapi belum masuk, mudah-mudahan ke depan seperti itu ya. Nah, tips yang bisa kita lakukan 2024, alhamdulillah kita bisa mengantarkan anak-anak ke Jerman untuk mengikuti IDO tahun 2024 kemarin. Tipsnya kita ya seperti yang disampaikan oleh Bu Lulu tadi, sebenarnya normatif saja. Cuman bagaimana kita memberikan intensitas yang lebih kepada anak untuk membimbing mereka. Saya, Bapak dan Ibu, memberikan membimbing mereka itu sampai malam gitu kadang-kadang. Kemudian sampai jam 9 malam gitu. Kemudian memang pulang dari kantor, anak itu semangat, lebih semangat dari gurunya, maka guru harus semangat juga gitu ya. Kadang-kadang ya kita sampai jam 9 malam. Dan yang pasti kita menginginkan adanya progres. Progres dari pertemuan hari ini, pertemuan besok, itu harus kita catat di mana kelemahan-kelemahannya. Nah, kalau tidak ada progres, saya marah dengan anak-anak gitu. Kalau tidak ada progres, percuma aja kita menghabiskan waktu sampai jam 9 malam kalau tidak ada progres. Maka harus ada progres, itu yang penting. Nah, untuk mata uji lesen dan hören, itu saya menekankan kepada anak agar memiliki kemampuan analisis yang tinggi. Karena soal yang diberikan itu, optionnya ABCD itu sangat sedikit sekali daya kecohnya.
Daya kecohnya sangat sedikit sekali. Orang-orang Jerman itu pokoknya kalau buat soal itu memang luar biasa sulitnya. Jadi kalau anak itu kita tekankan untuk memiliki daya analisis, membedakan antara pertanyaan jawaban A, B, C dan D. Seperti itu. Jangan sampai mereka tidak memiliki analisis. Kemudian barangkali ada tips-tips yang bisa kita sampaikan kepada anak. Barangkali ada ranjau-ranjau di dalam jawaban itu. Kemudian dalam hören kita harus mendengar secara teliti apa yang menjadi pokok pembicaraan yang dihubungkan dengan soal. Karena di dalam soal itu, di dalam jawaban isinya tentu ada ranjau yang membuat pernyataan itu menjadi salah. Jadi daya analisis itu penting untuk lesen dan hören. Sementara pada schreiben, kita harus menekankan kepada anak itu harus paham dulu soalnya. Perintah soalnya apa ini? Harus dipahami dulu. Kondisinya bagaimana? Situasi yang diberikan apa? Apa yang harus dibuat oleh siswa? Gitu. Apa yang harus ditulis? Tadi kan ada 2 tile. Nah, tile 1 kondisinya bagaimana? Tile 2 bagaimana? Kalau dia mispersepsi, kalau dia misunderstanding, misperceptness dari isi yang diminta pada soal, maka tidak akan mendapat nilai begitu. Karena yang diminta berbeda dengan apa persepsinya. Itu yang penting dalam schreiben. Nah, kemudian dalam schreiben dan dalam sprechen, ya sprechen juga sama, dia harus membicarakan masalah apa, kemudian akhirnya bagaimana. Nah, dalam sprechen itu saya minta kepada anak jangan malu-malu untuk melakukan presentasi, jangan malu-malu untuk menyampaikan pendapat. Masalah bahasa yang digunakan adalah bahasa yang standar daripada kita menggunakan bahasa yang tinggi tetapi sulit dan susah. Lebih baik cari panggilan kata dan tidak menimbulkan bias makna. Itu yang penting bagi siswa menurut pendapat saya. Nah, untuk schreiben tadi dan sprechen kita harus mendrill anak. Kalau saya ada sistem drill saja supaya anak itu hafal bagaimana cara membuka suatu presentasi, bagaimana menutup presentasi, bagaimana dia harus memperkenalkan diri gitu. Itu adalah ungkapan-ungkapan yang harus sudah ada di dalam pikiran mereka. Harus sudah behalten di dalam pikiran mereka, dia sudah hafal seperti itu. Sehingga pada waktu dia ditanya tentang jati dirinya, dia bisa menjawab begitu. Jadi ada ungkapan-ungkapan redemitel yang harus mereka hafal seperti itu, baik untuk schreiben maupun sprechen. Seperti yang dikatakan oleh Bu Lulu tadi, kalau untuk surat formal bagaimana, surat yang tidak formal bagaimana. Nah itu saya rasa hal-hal seperti itu perlu kita karena itu merupakan hal-hal dasar ya, dan dia akan ketemu dengan soal-soal seperti itu gitu. Jadi itu hanya beberapa, mungkin ya kawan-kawan rekan-rekan lain itu mungkin lebih banyak pengalaman barangkali dalam membimbing siswa, tapi ya masing-masing barangkali punya trik gitu ya, trik yang membuat kita menjadi berbeda begitu ya. Tapi saya rasa kemampuan kita sama saja, kemudian anak-anak juga memiliki motivasi. Tapi yang penting bagi saya itu anak punya motivasi dulu untuk maju seperti itu. Itu mungkin beberapa tips dari saya. Ada yang mau menambahkan? Hujanan ya? Silakan. Alhamdulillah ya sudah. Oh, Ada yang mau jaga saya menambahkan? diamankan. Terima kasih, ini Terima jempolnya kasih. banyak sekali. Iya. Ini ada apa? Ini ya, ininya gitu. Bisa keluarkan aja deh. Mungkin rekan-rekan ada yang masih mau bertanya atau malah mau ngasih masukan lagi? Atau ada yang mau disampaikan oleh Pak Hartono mungkin tambahan? Sedikit menambahkan apa yang Bu Lulu tadi sampaikan. Bu Lulu bilang Wortschatz sangat penting sekali. Memang sebenarnya kalau kita lihat di Sprachniveau A1, A2 itu kan temanya sebenarnya itu juga. Jadi nggak keluar bahkan tema-tema yang jauh-jauh gitu loh. Freizeit, Essen und Trinken, Hobby und so weiter. Jadi kalau kita sudah memberikan kosakata, sudah melatih kosakata di temen ini, sebenarnya nggak bakalan jauh-jauh dari itu sebenarnya. Jadi egal teks apa yang keluar pada saat lesen, terus juga teks apa yang keluar pada saat hören, kalau anak-anak sudah punya kosakatanya, anak-anak tidak akan
tidak akan takut lagi karena mereka sudah paham seperti tadi Bu Lulut bilang seperti itu ya Rizul. Terima kasih Hartono tambahannya seperti itu. Hmm. Dan saya juga bisa menambahkan sedikit untuk untuk expression terutama. Untuk expression itu kalau saya itu dalam membimbing siswa untuk persiapan NDO terutama gitu. Kita harus mempersiapkan kurang lebih saya menyiapkan 25 tema. Nanti anak bisa bergulir dengan 25 tema itu, dia melakukan presentasi ya, presentasi kira-kira apa yang harus dia sampaikan dengan menggunakan asesiogram misalnya seperti itu atau Stichpunkte gitu ya, Stichpunkte dari tema itu. Jadi ada 25 tema. Dan bisa hari itu mungkin bisa 2 tema untuk anak dipelajari untuk anak mempersiapkan dan benar-benar presentasi beneran gitu. Anak harus bawa karton gitu, anak harus bawa kertas-kertas warna untuk ditempel dan lain sebagainya. Kalau misalnya dia tidak menggunakan manual seperti itu, bisa dalam bentuk visual dalam bentuk komputer, PPT dan lain sebagainya. Nggak jadi masalah sih. Yang penting anak itu benar-benar dilatih untuk presentasi secara situasi yang sebenarnya kira-kira seperti itu. Jadi 25 tema kalau saya selama mempersiapkan anak itu untuk mereka nanti berganti tema. Macam-macam temanya tentu yang up to date seperti yang disampaikan oleh Hartono tadi, misalnya Fremdsprache, Taschengeld gitu ya, kemudian hobi, apa saja yang berhubungan dengan kehidupan remaja seperti itu. Jadi ya itu tadi memang kita selaku guru selain memberikan kesempatan mereka untuk presentasi, juga kita harus mengoreksi kira-kira apa yang menjadi kelemahan-kelemahan atau sesuatu yang harus diperbaiki oleh siswa. Sedikit menambahkan Herizul, mungkin ada share sedikit pengalaman pada saat mengkoreksi pekerjaan anak-anak ya. Saya lihat terutama di Teilschreiben ada mungkin karena memang dia tidak paham Anweisungen seperti apa, mungkin juga tidak pernah dilatihkan oleh gurunya atau seperti apa. Jadi anak-anak itu benar-benar hanya dia menyalin Aufgabennya jadi schreiben sih bla bla lah, ini maksudnya apa sih bilang gitu kan. Dan ada juga yang kebalikannya, mungkin anak-anak sudah hafal beberapa tema surat, tema email, tema SMS ya yang sudah dihafal, tapi dia sebenarnya tidak paham Aufgabennya harus menulis apa gitu loh. Jadi dia tulis egal, yang penting dia tulis tulisannya banyak tapi sesuatu yang memang sudah dihafal. Jadi tolong dipersiapkan, saya pikir juga penting sekali memang anak-anak itu harus paham ya, terutama kayak di Teilschreiben itu kan memang harus produksi ya. Di anak-anak di training ya, dilatih sedemikian rupa. Jadi pada saat Aufgabennya itu paling tidak dilatih mungkin W-Fragen, tulatnya untuk siapa ya, ke siapa, kenapa, harus apa, seperti itu kan mesti terbiasa seperti itu anak-anak mungkin dilatih ya. Itu terus apa lagi ya tambahan itu aja kayaknya. Ada Bu Popi saya lihat tadi. Ibu Popi juga sangat sangat berpengalaman dalam hal menjadikan pemenang NDO. Mungkin Bu Popi juga mau sharing. Bu Popi, halo Bu Popi. Bu Popi dari Bandung. Iya. PGI Bu. Itu Bu Popi PGI sering terus tuh. Iya makanya. Iya. Halo Bu Popi Damang. Alhamdulillah. Silakan Bu Popi mau menambahkan itu apa tips dan triknya untuk anak-anak supaya bisa ikut lolos dalam RDO ke NDO gitu. Kalau bisa dari NDO ke IDO seperti itu. Silakan Bu Popi. Ini ahlinya ahli nih Bu Popi ini. Suku ya. Ya, Assalamualaikum semuanya. Aduh, mohon maaf, Ibu mah sudah veteran, jadi malu ya. Walaupun masih ingin ikut-ikutan, masih ingin tahu. Justru Ibu yang dapat banyak dari Anda semua ya. Walaupun kangen tadi Bu Lulut nyapa juga nggak berani karena takut ya udah tahu diri lah, udah harus masuk ke kotak ya pokoknya alhamdulillah. Saya juga memang pernah beberapa kali berhasil di NDO, tapi itu bukan gratis, luar biasa.
capeknya luar biasa, harus kuatnya, baik anak-anak maupun ibu sendiri. Gurunya. Iya, gurunya. Karena tidak ada satupun anak yang les, itu yang pertama. Kegiatan anak seabreg. Wah, syuting lah, inilah, itulah, kerkom dan sebagainya. Jadi walaupun hanya setengah jam, kita tiap hari berlatih, namanya intensif gitu, supaya anak-anak tidak lupa aja. Terus yang paling berat untuk ibu pengalaman adalah mereka tuh tidak percaya diri. Ya, susah sekali bagaimana untuk membuat mereka menjadi ada percaya diri, itu sangat berat. Jadi misalnya gini, Bu, saya kan takut nggak bisa, ya nggak apa-apa, yang penting kamu coba belajar gini-gini, udah berdoa dan sebagainya. Kemudian yang paling sulit juga antara lain, seperti Pak Hartono tadi bilang, kan dalam Seraiban itu harus sedikit produksi ya, kalimat sendiri ya. Mereka seringkali nggak berani untuk merubah sendiri gitu, dan untuk itu yang perlu tiap hari itu saya bilang, misalnya ibu bilang gini, nah kalau bisa kamu kan tahu kata lain dari bekommen apa misalnya, oh ya Erhalten, ya gunakan itu, digituin. Jadi kosakata banyak, tapi ketika mau digunakan dia blank. Itu yang ibu rasakan. Jadi hanya dengan ulet, terus tekun, tidak pantang menyerah, baik anak maupun, dan yang saya pengen nangis adalah anak tuh diliburkan tidak mau. Betul-betul Idul Adha sekalipun mau belajar, terus orang tua komplain, anaknya yang membela, bukan Ibu Popi kok yang mau, kami yang mau. Terus saya tanya, kenapa kamu nggak bisa mandiri sendiri di rumah? Kalau di rumah baru setengah jam udah serasa 3 jam, katanya gitu. Jadi kembali yang ibu rasakan adalah regelmesih ya, teratur, nggak usah lama, 1 jam aja kasarnya setiap hari, tapi anak belajar gitu. Dan mungkin teman-teman yang lain tidak ada masalah dengan percaya diri, tapi kalau di ibu misalkan ketika dikumpulkan mau RDO regional, mana peserta dari anu, orang lain kan bikin yel-yel. Kalau murid ibu angkat tangan aja setengah tiang, itu nggak tahu kenapa. Nah itu ya. Jadi mungkin Ibu Lulut atau Pak Jul ada masukan, atau Pak Hartono, gimana supaya membangkitkan anak percaya diri gitu. Padahal menurut ibu ya cukuplah bisa gitu ya. Tapi kalau berbekal tidak percaya diri, apalagi di ajang Olimpiade, kayak tahun kemarin, ada di belakang sekolahnya, mereka cerita di belakang tempat duduknya ada anak bilang begini, pasti sekolah kita yang menang. Langsung down, langsung asam urat lagi, asam lambungnya naik, padahal cuma ngomong gitu aja. Nah itu yang ibu berat, yang tidak bisa ibu atasi. Mungkin Pak Jul, Pak Hartono atau Pak Lulut tidak mengalami hal yang itu ya, mungkin di rekan-rekan di sini ada yang mengalami seperti itu. Gimana cara membuat mereka percaya diri gitu. Terima kasih, salam kangen untuk semuanya ya, walaupun ibu malu deh masih ikut-ikutan pensiun dari 2016 loh Pak Jul. Pak Jul masih ingat PGII ya? Masih ingat sekali Bu Popi. Ya gitu aja ya, saya ikut nimbrung, mohon maaf untuk semuanya, tadinya nggak mau tapi udah disebut-sebut jadi izin, malu gitu aja. Terima kasih, semoga bahasa Jerman tetap jaya, tetap diminati, dan tetap eksis lah guru bahasa Jerman ya. Assalamualaikum untuk semuanya. Waalaikumsalam Bu Popi, sehat selalu gitu ya. Bu Popi hatur nuhun. Hatur nuhun Bu Popi. Nah ini Bu Popi mohon tips lah gitu kira-kira bagaimana sih membuat anak itu supaya percaya diri, pede mungkin dalam ngomong gitu kan, kadang-kadang anak ini kurang percaya diri untuk ngomong karena takut dan lain sebagainya. Mungkin Bu Lulut ada tipsnya Bu, bagaimana untuk membuat anak percaya diri lah dalam ngomong. Silakan Bu Lulut. Kalau saya sejujurnya nggak tahu ya. Saya rasa mungkin itu orang per orang, anak per anak ya kan. Ada anak yang memang minder atau tidak percaya diri, tapi ada yang super kepedean juga, kita salah susah juga nanti. Tapi intinya biasanya yang kayak tadi Pak Zul kan bilang motivasi. Jadi kita banyak cerita tentang di Jerman kayak gimana,
enak loh kalau ke Jerman, coba ke situ lihat-lihat dulu, mumpung siapa tahu gratis. Kayak gitu-gitu mungkin akhirnya mereka bangkit ya, pengen pengen tahu, pengen lihat. Udah gitu diliatin foto-foto yang sebelumnya gitu kan, yang angkatan sebelumnya tuh ke Jerman ngapain aja. Jadi kayak tertarik dari situ, siapa tahu mindernya hilang sendiri. Tapi terus kalau saya masih boleh menambahkan ya, saya rasa dari setiap prover sebagai guru, kita bisa lihat anak itu dari Schreiben. Once dia bikin Schreiben bagus, kemungkinan yang lainnya bagus. Tapi kalau dari Schreiben dia sudah ke kiri ke kanan udah bumi langit nggak jelas, biasanya dari situ udah kelihatan nih pasti belum begitu menguasai. Gitu. Ini sebetulnya sekalian saya melihat ya ada Ibu Yuwanti kan nanya, teman-teman boleh berbagi tips biar word shots-nya banyak dan tidak cepat lupa. Nah, word shots itu kan tadi Pak Hartono bilang memang kita per tema. Jadi nggak bakal jauh-jauh amat kalau temanya Familie, Freunde, Hobby und Freizeit. Itu diulang-ulang terus. Biasanya kita bisa pakai ini juga. Kalau saya biasa pakai flashcard. Jadi ditulis agak gede di kelas suruh tebak-tebakan. Nanti kalau nggak per tema satu kelompok berapa murid berlima dapat satu tumpuk mereka tanya-tanyaan kalau udah tuker. Terus yang ala-ala di buku sprachkurs kan biasanya ada misalnya setiap barang itu kita tempelin post-it di kamar aja tempat tidur itu dustbed, kaca, Spiegel itu bisa menambah kosakata dan umum ya buat siapapun yang belajar bahasa dan bahasa apapun. Nah dipakai aja itu dari kartu mungkin, dari post-it. Kalau bahasa Jerman ada artikel mungkin dia warnain beda gitu post-it yang hijau untuk der, yang biru untuk di, kayak gitu-gitu. Tapi harus ada kemauan dan kita pancing terus supaya mereka bisa. Kita tanya balik, udah hafal belum? Dari 50 kartu kalau mereka baru hafal 10 ya kita bilang, oh sorry ini masih jauh banget gitu. Tambahin 10 lagi besok, jadi harus 20, besoknya 30. Mungkin itu aja sih tadi tipsnya kalau untuk kosakata. Iya, Makasih. makasih Bu Lulut atas tipsnya. Jadi motivasi, kemudian juga bagaimana membangkitkan rasa percaya diri anak itu untuk tetap barangkali memberikan kesempatannya lah ya supaya untuk dapat berbicara dengan Sprechen gitu ya. Kemudian tips untuk meningkatkan kosakata dan tidak cepat lupa. Barangkali ada tips-tips yang telah disampaikan oleh Bu Lulut tadi itu bisa berguna bagi kita semua. Nah, ini ada yang mengangkat tangan sepertinya untuk bertanya. Barangkali ada siapa ini? Sebentar. Iya. Nah, ini ada pertanyaan ini bukan pertanyaan sebenarnya. Ya. Ibu Santia sepertinya itu. Oh, Ibu Santia Iya, sepertinya Ibu ya. Santia. Oke. Silakan ya mau Monggo, ya. Ibu Santia. Baik, assalamualaikum teman-teman, selamat sore. Ya, ya, ya. Terima kasih. Saya gabung dengan teman-teman, menyimak banyak sekali ya masukan dari teman-teman semua tadi terkait persiapan NDO. Mungkin saya bisa sedikit menambahkan juga. Tadi mungkin menyambung apa yang dikatakan Frau Lulut terkait dengan persiapan kosakata, teman-teman mungkin bisa juga ketika mereka sudah punya kosakatanya itu dilatihkan juga dalam kalimat. Nah, pasti setiap kosakata dan tadi kan tergantung tema ya pasti ada konteks-konteks kalimatnya tuh ya. Jadi misalnya kalau tema Essen und Trinken kan pasti punya kosakata tentang Essen und Trinkennya gitu ya. Nah, itu nanti dipakainya dalam kalimat apa. Nah, itu teman-teman tolong latihkan juga siswa-siswanya dengan situasi konteks-konteks tertentu. Misalnya Einkaufen im Supermarkt itu kan paling kosakata tema Essen und Trinken tuh dipakainya di konteks seperti itu ya, Essen und Trinken im Supermarkt misalnya atau tadi Einkaufen im Supermarkt, Essen und Trinken im Restaurant dan itu dilatihkan dalam bentuk kalimat nantinya kalau mereka sudah punya kosakata. Nah, itu nanti pengembangannya seperti itu ya, bagus sekali tadi udah kosakata tadi cara belajarnya sudah ya seperti apa gitu ya. Lalu juga dengan Schreiben ingin sedikit menambahkan, maaf tadi ketika
Poppy saya agak keluar ya, jadi maksudnya ke belakang tadi tidak terlalu quick, tapi mungkin kalau sudah diulang mohon maaf, kalau sudah disampaikan mohon maaf. Jadi saya tadi ingin menyampaikan ide ketika melatihkan menulis teman-teman latih juga siswa-siswanya itu mengembangkan kalimat dari poin-poinnya ya. Jadi misalnya kan kadang ada nih misalnya konteksnya kan selalu ada tidak bisa ya, asal ikan is common harum. Nah, suka ada pertanyaan harum itu mengapa ya? Kadang jawabannya tidak salah sih, tapi kan kita nanti yang juri itu memilih yang tentu kalimatnya yang komprehensif juga ya, komprehensif dalam arti sesuai levelnya ya, tidak nuntut yang banyak banget tapi sesuai levelnya tentunya ya. Jadi dia saran saya sih diajarkan juga mengembangkan kalimat. Jadi kalau misal cerita tentang warum ya, misalnya kenapa gitu ya, misalnya gini, meine Oma ist krank. Nah, itu kan satu kalimat udah dapat sih prinsipnya ya. Cuma kan kalau ada beberapa yang memang semuanya bagus, tapi dilihat yang terbagusnya yang mana, karena juara cuma satu nih gitu kan ya. Nah, jadi kita cari biasanya para juri cari kalimat yang lebih banyak ya. Seperti itu ya, asal tentu betul kalimatnya ya. Jadi misalnya dilatihkan untuk ketika warum itu kembangkan paling tidak minimal 2 kalimat saja, atau kalau bisa ya 2 sampai 3 kalimat dikembangkannya. Jadi misal ketika warum misalnya sagen wir mal meine Oma ist krank gitu ya. Nah, diajarkan kalimat ketika omanya krank itu apa ya, misalnya kaitannya dengan kita harus besuk beliau ya, ich muss atau wir müssen sie besuchen atau ich muss sie begleiten atau ich muss sie zum Krankenhaus bringen, apapun itu yang kira-kira lanjutan dari kalimat itu ya. Atau misalnya kalau konteksnya was müssen wir mitbringen terkait Essen und Trinken ya, ada misal apa yang harus kita bawa, misalnya wir können Kuchen mitbringen. Nah, misalnya dengan wasnya kan cukup tuh dengan satu kalimat terjawab apa, ada inhalt sebenarnya dengan konteks tadi was ya mitbringen tadi. Nah, nanti mungkin tolong teman-teman berikan juga panjangan kalimat dari itu, misalnya ya ich kann Kuchen mitbringen, misalnya maaf dalam hal ini kita memang harus jujur, tapi dalam mengarang saya pikir boleh berimajinasi ya. Jadi misalnya ikan sehr gut Kuchen backen atau meine Oma kann sehr gut Kuchen backen gitu ya. Jadi ada kalimat lanjutannya gitu ya, seperti. Jadi intinya sih teman-teman, ketika tadi mengajarkan kosakata, latihkan juga dalam bentuk kalimat, lalu ketika melatihkan menulis, latih anak-anak untuk mengembangkan kalimat dari poin-poin yang diminta gitu. Dan poin-poin yang diminta tuh harus disinggung ya, kalau 3 poin itu harus ada tulisan tentang 3 poin itu ya. Tadi Pak Hartono juga sudah mengatakan bahwa penting sekali dilatih untuk membaca Aufgabennya ya, Aufgabenanweisungnya, situasinya dibaca, dilatihkan untuk dipahami. Nah, kadang ada juga mungkin tadi yang dilatihnya apa, kadang mereka mungkin menjawabnya seperti apa yang dilatih padahal konteksnya bukan itu gitu ya, seperti itu. Kadang ada yang suka begitu itu yang menjawabnya ya. Jadi intinya teman-teman juga latih untuk mereka memahami Aufgabenanweisungnya, memahami situasinya, baru tuh apa yang harus ditulisnya gitu. Seperti itu. Jadi dilatihkan itu dulu baru ke kalimatnya dikembangkan. Itu mungkin tambahan dari saya dari yang sudah banyak sekali dari teman-teman ya, super ya. Iya, terima kasih Bu Santia. Ya, salam sehat selalu untuk kita semua ya. Ya, rekan-rekan semua sudah sangat kompleks ya, masukan, tips dan saran juga trik-trik bagi kita semua selaku guru bahasa Jerman untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk dapat lolos ke NDO seperti itu ya. Oh ya, Herr Hartono, sepertinya di sini ada Ibu Ita ya dari Malang. Ada Ibu Ita? Ibu Ita dari Malang juga itu sering juga mengirimkan anaknya ke NDO dan lolos juga beberapa kali waktu itu saya ingat. Ada Ibu Ita? Itu dia. Lagi di rumah apa? Di rumah Oh, sakit. di rumah sakit. Sorry gak apa-apa ya. Oke, maaf tidak apa-apa ya. Tapi ikut ya. Wah, begitu antusiasnya ya. Tapi mudah-mudahan bukan Ibu Itanya yang sakit ya. Barangkali menemani keluarga yang sakit. Oke. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, saya rasa sudah sangat banyak informasi yang kita dapatkan ya dari tips dan juga trik yang telah disampaikan oleh Pak Hartono, kemudian Ibu Lulun, Ibu Santia, Ibu Poppy gitu ya. Dan mungkin saya sendiri hanya berbagi informasi saja seperti itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 16 lebih 47 menit di waktu saya.
kurang lebih 10 menit ke depan mungkin kita akan mengakhiri kegiatan ini. Sebelum kita akhiri mungkin ada yang mau disampaikan Her Hartono sebagai close statement ya, atau penyemangat kita semua nih agar kita tetap semangat ya mempersiapkan anak didik kita untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan RDO dan NDO seperti itu. Nanti juga saya minta kesediaan dari Bu Lulut juga memberikan close statement-nya. Silakan Pak Hartono. Terima kasih Herjul. Sebelumnya saya juga mau berterima kasih sama teman-teman semua yang sudah aktif menyiapkan anak-anaknya, menyiapkan tidak hanya menyiapkan anak-anak, tapi menyiapkan juga pelaksanaan RDO-nya juga di wilayah dan di provinsi. Ich habe wirklich zu danken, also ich möchte mich jetzt mal sehr gut bedanken und dann auch jangan menyerah ya. Saya berharap semua teman-teman mau berusaha ya, juga memotivasi anak-anaknya untuk ikut serta di ajang ini, dan saya pikir kalau kita berhasil memotivasi mereka, berhasil merayu mereka ya, mereka mudah-mudahan bisa melihat sendiri nanti seperti apa ya, jalan yang mereka lihat bisa terbuka di sini, mudah-mudahan seperti itu. Dan ich freue mich auf das Treffen morgen. Ya, sampai ketemu lagi. Besok kita sudah akan ketemu dengan para penanggung jawab komite dari setiap wilayah dan region. Ya. Oh iya. Das wäre alles ya. Iya, tanggal 22 ya. Genau, ya tanggal 22 ya Rizal, genau. Awalnya kan tanggal 25 tadi rencananya. Ya, gitu. genau, ya. Baik, tapi ada yang mengangkat tangan ini Ibu Asniar sepertinya. Ya, ada yang mau disampaikan Bu, silakan. Halo Ibu Asnia. Mikrofonnya Bu masih mati. Iya. Pak, sudah kedengaran? Ya. Halo? Silakan, Ya, Bu saya Asnia. cuma mau mengingatkan Bu Lulu, minta tolong untuk dikirimkan link absen yang ada di grup kecil kita, karena laptop saya bermasalah, tidak bisa ngirim pesan. Ya, terima kasih Pak Sul dan teman-teman semua. Bu Santi ya, alhamdulillah bisa hadir. Terima kasih Bu, sama-sama. Terima kasih banyak sudah memberikan pencerahan. Iya, Pak Hartono sama-sama juga Ibu dan terima kasih. teman-teman. Ya. Bu Lulu Ya, dan Pak Sul, kawan-kawan silakan sekalian. dilanjutkan. Ya. Iya, kawan-kawan sekalian, itu ada link daftar hadir, mohon dapat diisi nanti. Maaf ini Bu Asniar, ini namanya Bu Asniar di tempat saya. Karena tadi saya ada terkendala masuk, jadi menggunakan akunnya Bu Asniar gitu ya. Ya, makasih Bu Asniar sudah difasilitasi ya. Bu Harum ada yang mengacungkan tangan, silakan. Monggo. Enggak kepencet aja. Sorry. Kepencet. Pokoknya terima kasih buat semuanya. Saya luar biasa. Sudah masukin link luar itu, biasa semuanya. Luar biasa semuanya. Gimana? Makasih Mbak Harum. Gimana Pak Hartono? Link yang website di Gute kalau mau lihat model-model soal Fit A2 dan A2 saya sudah masukkan ke chat. Ya. Oh iya. Tapi nanti ya, yang ininya saya kirim juga nanti biar nanti ke Bu Hasniar mungkin. Ya. Jadi Her Hartono juga sudah membagikan link kawan-kawan di link chat itu, di chat ada link yang bisa kita gunakan sebagai bentuk-bentuk soal gitu ya. Mudah-mudahan bisa digunakan untuk latihan peserta didik kita seperti itu. Bu Lulut, silakan untuk close statement-nya, barangkali Bu Lulut ada yang mau disampaikan, silakan. Sebetulnya tidak ada lagi. Yang pertama dan terakhir, saya tetap berterima kasih kepada semua rekan-rekan guru untuk menghidupkan bahasa Jerman, mengantar putra-putri kita untuk menikmati bahasa Jerman dan sampai ke negara Jerman. Syukur-syukur berfaedah untuk masa depannya. Jadi kita mungkin harus lebih semangat dan lebih rajin untuk mengajak muridnya rajin belajar Jerman biar juara dan ke Jerman. Itu aja, terima kasih semuanya. Semoga bertemu lagi di kesempatan lain. Terima kasih Bu Lulut ya, Sama-sama. yang sudah berbagi informasi dengan kita. Itu link daftar hadir bisa diklik di
chat atau bisa juga di grup ya Bapak dan Ibu, sudah dikirim oleh Ibu Hasniar selaku fasilitator yang memfasilitasi kegiatan ini. Baik kawan-kawan sekalian, saya rasa sudah banyak ya informasi yang sudah kita dapatkan dan sangat berharga sekali bagi bekal kita untuk guru-guru bahasa Jerman dalam mempersiapkan anak didik kita untuk mengikuti NDO atau RDO. Oh ini, nah ini Pak Hartono, ini ada bukan soal ya, ada pertanyaan maksud saya. Ada pertanyaan dari Ibu Nurul Livia Firdaus di chat itu. Mohon izin bertanya Bapak Ibu, saat ini bahasa Jerman juga mulai diajarkan di SMP, seperti sekolah saya di Sidoarjo. Apakah RDO dan NDO ini hanya untuk siswa SMA? Nah, seperti itu Pak Hartono. Jadi ada siswa SMP yang sudah belajar bahasa Jerman gitu. Ya, sementara NDO, RDO, dan NDO itu hanya untuk anak SMA, ya. Jadi belum turun ke bawah, belum ke SMP. Mungkin harus kita bikin ajang yang lain kalau untuk anak SMP. Ya. Karena saya lihat sudah mulai bermunculan SMP yang mengajarkan bahasa Jerman, seperti juga mungkin di EGS ya. Ya. Untuk saat ini masih untuk SMA, jadi anak-anak SMA. Ya seperti itu. Jadi untuk sementara ini masih NDO itu hanya untuk siswa atau peserta didik di jenjang SMA, ya seperti itu. Tapi SMK atau MAN boleh ya, Herr Harton? Boleh. Ya. Jadi SMA, MAN, apa lagi? SMK boleh. SMK, ya. Jadi kalau SMA itu yang sederajat artinya bisa Ya, SMK, genau. bisa SMK, bisa MAN gitu, asal dia belajar bahasa Jerman seperti itu. Genau. Tapi kalau untuk yang SMP itu SMP belum ya. boleh ya, karena umur barangkali kan seperti itu alasannya barangkali. Iya, karena umur dan mungkin juga akan kesulitan kalau nanti si peserta yang SMP ini umur 14 tahun juara. Itu akan bingung kita mengirim ke Jermannya. Karena kita pernah pengalaman dulu pernah juara dari Manado. Kalau nggak salah, anak itu yang akselerasi terus, pintar sekali. Jadi umur 15 tahun dia juara. 15 tahun waktu itu belum genap 15 tahun, masih 14 tahun berapa bulan. Untung kita pasti dapat izin dari PAD waktu itu, jadi anak ini masih boleh mengikuti, karena pada saat itu dia sudah 15, jadi boleh mengikuti program PAD di sana. Jadi agak kesulitan karena itu. Jadi mungkin kita harus bikin gesondert, jadi event tersendiri kalau untuk level SMP mungkin ya. Di Jawa Barat sudah ada untuk tingkat SMP di Jawa Barat sudah ada. Jadi karena ada beberapa, jadi khusus mereka saja gitu. Ada juaranya juga, tapi tidak berlanjut sampai ke berikutnya. Genau, sehr gut. Mungkin itu saya pikir juga kalau memang di wilayah atau di provinsi diadakan di level SMP hanya untuk menjaring kandidat-kandidat untuk level berikutnya mungkin sangat bagus ya. Tapi memang untuk di tingkat nasional kita belum bisa menyelenggarakan itu. Mungkin saran saja Herr Hartono. Mungkin bisa nanti sebentar ada mau nanya sedikit aja. Monggo. Pak Hartono, kalau misalnya sekolah itu nggak ada bahasa Jermannya, tetapi tidak ada bahasa Jermannya, tapi anaknya misalnya sudah les di mana-mana, boleh nggak ikut sekolah itu? Boleh nggak ikut Olimpiade? Enggak. Jadi kita menyediakan atau peserta itu ada persyaratannya di situ. Peserta Olimpiade itu siswa yang di sekolahnya ada pelajaran bahasa Jerman, entah itu mata pelajaran peminatan wajib atau ekstra, atau mungkin hanya ada Deutsch Club paling tidak di situ paling tidak ya, atau ada seperti itu harus ada. Jadi memang itu persyaratannya. Itu Mbak Yu. Oh gitu. Meskipun hanya ekstrakurikuler boleh nggak? Ekstrakurikuler boleh kalau memang di sekolah komunitas, itu dia belajarnya di hanya sekolah komunitas itu. Misalnya anak komunitas saja Pak Har. Komunitas itu artinya apa? Komunitas itu artinya di situ itu ada misalnya SMA 17 Surabaya itu ada komunitas bahasa Jerman. Jadi ada kelompok untuk belajar bahasa Jerman, tapi di sekolahnya memang tidak ada pelajaran bahasa Jerman, tapi di situ ada kelompok yang mempelajari bahasa Jerman. Jadi mendatangkan guru dari tempat lain untuk belajar bahasa Jerman gitu. Itu namanya komunitas. Jadi tidak ekstrakurikuler, karena kalau ekstrakurikuler itu kan peraturannya macam-macam ya, dari sekolah itu sekolah harus membayar gurunya dan sebagainya. Nah, ini hanya komunitas aja. Jadi komunitas, jadi sekitar 40 anak itu komunitas bahasa Jerman,
karena kebetulan kepala sekolahnya SMA 17 Surabaya itu kan kepala sekolahnya guru bahasa Jerman, dulunya guru bahasa Jerman. Nah, di situ ada komunitas bahasa Jerman gitu, tapi bukan ekstrakurikuler. Boleh nggak kayak gitu? Kalau menurut saya boleh. Itu kan kurang lebih seperti kayak ekstrakurikuler juga artinya sebenarnya boleh kalau. Jadi artinya anak-anak belajar dalam komunitas itu, belajar bahasa Jerman di sekolah itu. Boleh kalau menurut saya. Oke, klar. Danke yo. Yo. Danke. Iya, terima kasih penjelasannya Pak Hartono atas pertanyaan dari Bu Harum. Ada yang masih mengangkat tangan ini Bu Nurul Livia Firdaus, silakan Bu. Sebelum acara kita akhiri. Mohon izin bertanya untuk Pak Hartono tadi sudah dijelaskan bahwa SMP belum bisa karena mungkin kendala dari umur ya. Nah, kebetulan siswa saya dulu itu umurnya sudah 15 tahun di kelas 9 begitu. Jadi apakah dia bisa ikut untuk RDE atau masih tetap tidak bisa karena masih di jenjang SMP? Begitu. Ini überfragt. Umurnya sudah memenuhi, tapi jenjang sekolahnya masih SMP. Nah, ini saya harus rundingkan dengan tim, saya tidak bisa jawab. Karena sebenarnya kalau memang kita mengikuti ke formalnya, anak SMP memang belum boleh artinya itu. Ya. Tapi kalau kita melihat ke umurnya sudah bisa, ya kita balik lagi ke persyaratan formalnya, anak SMP belum bisa jadinya sebenarnya. Baik. Ya, mungkin begitu Ibu Nur. Ibu Nurul Livia Firdaus yang disampaikan oleh Pak Hartono bisa menjadi pencerahan ya. Sekali lagi rekan-rekan itu sudah ada daftar link absen, link daftar hadir mohon dapat diisi, sudah di-share di bagian chat ya di Google Meet ini. Ini masih mengangkat tangan Ibu Fitri ya. Ibu Fitri masih mengangkat tangan, silakan Bu, singkat saja mungkin. Ada Bu Fitri? Tidak ada? Bu, iya. Silakan. Ya, mau tanya ke Pak Hartono. Tadi nyebut ada siswa dari ekskul boleh ikut gitu ya, Herr Hartono ya? Iya. Apakah ada batasan misalnya harus kelas 10, 11, atau 12 gitu ya, Herr Hartono? Soalnya kalau siswa belajar misalnya dari kelas 10, berarti dia boleh di kelas 10 dan 11 gitu kan ya? Tapi kalau di ekskul bagaimana gitu? Boleh, kalau menurut saya ekskul kalau dia mulai dari kelas 11, kelas 10 atau kelas 11, kelas 12, silakan, enggak apa-apa kalau menurut saya. Nggak ada batasan kelas 12 boleh atau tidak lagi? Maaf, agak kurang terdengar. Maaf. Jadi kalau di ekskul misalnya dia di kelas 12 nanti berarti itu 3 kali ikut, apakah boleh seperti itu? Enggak. 3 kali ikut. Setiap. Maksudnya kan kalau dia mengambil peminatan bahasa Jerman misalnya di kelas 10, 11 gitu kan ya, atau kelas 11, 12 ikutnya 2 kali gitu kan bolehnya. Kalau ekskul bagaimana? Harus 2 kali juga bolehnya atau? Saya rasa boleh selama dia masih di sekolah itu, selama dia masih siswa sebenarnya dia berhak untuk ikut. Kecuali kalau memang dia sudah pernah masuk ke NDO, dia nggak boleh ikut lagi setelah itu. Oke. Artinya kalau memang dia belajar bahasa Jerman di ekskul di sekolah tersebut, dia masih kelas 10, kelas 11 atau kelas 12, dia berhak untuk boleh untuk ikut. Tapi Pak Hartono kalau dia sudah kelas 12, kalau nanti dia menang, bukannya dia sudah keluar dari sekolah itu Pak Hartono? Ya. Itu sudah dibahas tadi Bu Harum oleh Hartono. Sekarang ya. Enggak maksudnya kalau ekstra itu loh, kan enggak, kalau ekstranya kelas 12 emang masih boleh. Herr Hartono nanti saya bisa sedikit menyampaikan mungkin menambahkan. Kan di dalam surat undangan itu jelas kalau kelas 12 boleh ikut tapi dia baru belajar bahasa Jerman di kelas 11. Iya. Nah, gitu ya. Kalau dia sudah belajar dari kelas 10 enggak boleh ikut dia yang di kelas 12. Iya, kenal. Iya. Nah, cuma batasannya itu. Tapi kalau mereka menggunakan kurikulum merdeka yang baru belajar di kelas 11, yang kelas 12 boleh ikut untuk di NDO atau RDO. Tapi kalau sudah belajar dari kelas 10, dia menggunakan kurikulum 13, itu tidak boleh gitu. Termasuk ekstrakurikuler juga saya rasa dasarnya itu.
Kalau dia sudah belajar dari kelas 10, tidak boleh dia di kelas 12 masih ikut ke RDO atau NDO kan gitu. Walaupun dia di ekstrakurikuler, karena ekstrakurikuler itu kan dia sudah belajar di kelas 10. Saya rasa dasarnya itu sama barangkali. Oh, genau Gimana juga, Pak Artono? genau. Menurut ya saya pikir seperti itu. Jadi acuannya seperti itu. Genau, Baik, baik, ya. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian sudah jam 5 lewat, ini jam 5 lewat 2 menit kalau di laptop saya. Terasa sekali bahwa kita membutuhkan informasi yang banyak tentang ini. Makasih Bu Hasniar yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, tentu ide-ide dari semua yang terlibat dalam webinar ini, dalam kesempatan ini sangat berharga bagi kita semua. Dan sekali lagi kita harus lebih optimis lagi untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan RDO dan NDO 2024 dan 2025. Saya moderator Zulkarnain, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan gitu dalam penyampaian ataupun bentuk-bentuk yang lain. Terima kasih atas perhatian semuanya. Terima kasih Pak Hartono di sela-sela kejibukan masih menyempatkan diri untuk berbagi informasi kepada kita semua. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan mudah-mudahan kita dapat memberikan inspirasi positif bagi kawan-kawan kita, dapat memberikan nilai-nilai positif juga kepada anak-anak kita dalam rangka tetap mengembangkan bahasa Jerman sebagai ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Terima kasih sekali lagi Pak Hartono, terima kasih semua yang sudah Ibu Lulut ya yang sudah. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Auf Wiedersehen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta tolong foto bersama Pak Zul, foto bersama muka kamera dulu. Assalamualaikum. Ya. Si Lulut love you. I love you too, Mbak. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Ini laptop saya lagi ngadat-ngadat ini jadi sudah. Makasih banyak sudah berbagi Pak Hartono, Bu Lulut, Pak Zul, teman-teman semua. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Mudah-mudahan sukses membawa siswanya untuk ikut RDO. Paling tidak punya rasa percaya diri dulu untuk ikut ya Bapak Ibu supaya punya pengalaman sehingga tahun depan sudah bisa lebih percaya diri untuk ikut lagi seperti itu. Karena banyak juga teman-teman yang tidak mau mengikutkan siswanya karena tidak percaya diri. Salah satu alasannya tidak paham bagaimana bentuk-bentuk soal, bagaimana ya dan macam-macam seperti apa yang dibahas di sini. Alhamdulillah sudah terpenuhi ya. Kita sudah mendengarkan semua dari Pak Hartono dan juga dari pengalaman teman-teman yang sudah berpengalaman membimbing anak-anaknya menjadi juara sampai di tingkat nasional ya, dan kita berterima kasih sekali atas semuanya. Oke, mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan, jangan lupa isi absen Bapak Ibu ya. Ya, Bu Santia, sebenarnya saya berharap sekali juga suatu saat bisa menjadi narasumber utama di sini. Dan bisa disampaikan ke saya kira-kira apa yang bisa dibagikan ke teman-teman yang bermanfaat untuk pembelajaran bahasa Jerman atau pengembangan kompetensi guru bahasa Jerman. Ya, terima kasih sekali lagi. Saya mohon izin untuk tutup recordingnya. Terima kasih semuanya.